Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, rezeki yang barokah, dan tentunya lancar ya dalam aktivitas sehari-hari. Bibit cabutan guys, gimana menurut teman-teman semuanya? Sampai hari ini saya belum berani kalau nanam bibit cabutan. Ya kalah-kalah sedikit, kita mending beli kecambah dari balai benih, walaupun jumlahnya nggak seberapa, namun saat kita tanam itu hasilnya insya Allah lebih maksimal teman-teman. Mengapa demikian? Nah, ini ada tabelnya teman-teman. Sekedar rujukan ya, ini adalah salah satu dasar pemikiran petani sawit milenial saat ini. Mengapa kita harus memilih bibit unggul dari balai resmi. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu dan silahkan mengaktifkan loncengnya. Ini adalah tabel persilangan kelapa sawit teman-teman. Nah, di sini ada gambar buah dura, tenera, dan pesifera teman-teman. Nah, di sini juga sudah ditulis betina dura, jantannya pesifera. Dan kemudian di sebelah kanan itu di bagian atas itu terdapat tulisan keturunan dari persilangan tertua, persentasinya ya. Persentasinya ke dura, tenera, atau pesifera. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, di sini yang apabila disilangkan dura, kita silangkan dengan dura, itu hasilnya akan 100% dura teman-teman. Nah, sementara teneranya nggak ada, pesiferanya juga nggak ada. Kemudian di baris kedua itu dura disilangkan dengan tenera, maka hasilnya akan menjadi 50% dura dan 50% tenera. Ini dura dan tenera ya, masih 50-50 teman-teman. Kemudian yang baris ketiga, dan ini adalah yang dipakai balai benih ya, sistem ini yang dipakai yaitu dura, betinanya dura, kemudian disilangkan dengan jantan pesifera, itu akan menghasilkan 100% tenera teman-teman, sementara duranya nggak ada dan pesiferanya nggak ada. Kemudian di baris keempat tenera, betinanya tenera ya, disilangkan dengan jantan tenera juga, jantannya dura, hasilnya 50-50, sama dengan yang nomor 2 tadi, dura betina, jantannya tenera. Dan ini dibalik, teneranya betina, jantannya dura, hasilnya sama, 50% dura, 50% tenera. Dan hasil untuk pesiferanya nggak ada. Kemudian yang kolom ke 5 ya, itu tenera disilang dengan tenera, itu menghasilkan 50% dura, 50% tenera, dan tenera disilangkan dengan tenera itu akan menghasilkan 25% dura, 50% tenera, dan 25% pesifera. Dan ini yang terjadi teman-teman saat kita mengambil bibit di plasma ya, kebun plasma atau kebun inti ya, kebun perusahaan. Itu kan satu blok itu sudah jelas buahnya dulu bibitnya beli dari balai benih, otomatis satu blok plasma ataupun kebun inti itu buahnya 100% tenera teman-teman. Nah, kemudian kita mengambil kentosannya.
maka itu kentosan itu hasil dari persilangan tenera betina bertemu dengan tenera jantan. Itu akan menghasilkan 25% dura, 50% tenera, dan 25% pesipera. Jadi di angka ini hanya 50% saja yang teneranya. Sementara yang 25% masih dura, cangkangnya tebal. Dan yang sakitnya ini yang 25% lagi, pesipera. Nah, teman-teman di sini sudah tahu lah ya, kalau buah pesipera itu buah tanpa cangkang, teman-teman. Jadi kebanyakan itu seperti buah landak, namun lebih berisi. Jadi buahnya itu seperti kopong gitu, teman-teman, tanpa biji. Jadi buahnya itu tanpa karnel, tanpa cangkang, hanya daging luar saja. Dan biasanya itu bijinya panjang-panjang, bobotnya nggak ada, dan cenderung lebih seperti tangkos, teman-teman. Kurang bobot ya, karena kurang padat. Kita masuk ke kolom nomor 6. Tenera betina disilangkan dengan pesipera jantan. Hasilnya itu 50% tenera, 50% pesipera. Dan ini lebih jelek, teman-teman, saat tenera bersilangan dengan pesipera. Kemudian pesipera betina disilangkan dengan dura jantan ya. Jadi kalau dari balai benih tadi itu duranya yang betina, jantannya yang pesipera. Nah, yang ini pesiperanya yang betina dan jantannya itu dura. Itu hasilnya zong, teman-teman. Jadi gagal lah bisa dibilang. Ini dibalik ini. Jadi kalau dari balai benih, betinanya dura, jantannya pesipera. Itu akan menghasilkan 100% tenera. Namun saat dibalik, pesiperanya betina, jantannya dura, maka itu hasilnya tidak berhasil, teman-teman. Nggak ada, duranya nggak dapat, tenera nggak dapat, pesipera juga nggak dapat, teman-teman di sini. Kemudian ada kolom terakhir, pesipera ketemu pesipera juga gagal, teman-teman. Tidak terjadi pembuahan di sini. Tidak dapat buah dura, tidak dapat buah tenera, dan juga pesipera juga nggak ada. Jadi di sini penting sekali, teman-teman. Saat kita mengambil bibit kentosan, itu bisa dipastikan kebun tersebut walaupun besar-besar buahnya, dalam kebun plasma misalnya, kebun PTP ataupun kebun inti ya, kebun perusahaan, itu buahnya gede-gede, itu bisa dipastikan kebun di situ itu dalam satu hamparan yang luas itu isinya itu tenera semua. Jadi saat tenera ketemu tenera, maka itu akan dihasilkan 25% dura, 50% tenera, dan 25% pesipera. Dan ini sangat rugi banget, karena pesiperanya itu nggak dapat bobot ya, teman-teman. Sementara yang 50% dura tadi saat kita bawa ke PKS otomatis ya, kalau pas apes bisa disortir, teman-teman. Kemudian kurang maksimal juga yang jelas, karena saat kita menyortir lah istilahnya. Jadi kentosan tadi kita sortir, kita pilih mana yang tenera. Hal ini kita harus menunggu minimal itu 3 tahun. Karena di usia 3 tahun itu baru buah pasir, teman-teman. Kita baru bisa mendeteksi apakah buah ini masuk golongan tenera atau dura atau pesipera. Itu pun masih ragu-ragu. Kalau mau pastinya itu di angka 5 tahun, dan itu lama sekali. Dan saat kita menyortir, menyisip bibit ya, itu akan terjadi kepincangan, teman-teman. Kemudian bibit yang kita tanam kalau masih kentosan juga, ya nggak ada jaminan juga kalau buahnya tenera. Oke,
Sekarang teman-teman mau mencoba ya, istilahnya uji coba ya silahkan, mau tanam kentosan. Cuman prinsip saya ya, saya berpesan buat teman-teman semuanya, kalau mau uji coba itu nggak usah ke kelapa sawit karena terlalu lama. Ini adalah kelapa sawit, ini adalah persilangan yang di apa ya, dari hasil yang lama ya, sampai bertahun-tahun ya. Jadi kalau mau uji coba itu lebih cocok teman-teman ke jagung manis saja. Jagung manis itu hanya 3 bulan sudah panen. Jadi kalau teman-teman mau uji coba, beli bibit jagung manis yang asli, kemudian ditanam. Setelah panen nanti, sisakan yang paling bagus-bagus, yang paling gede-gede, dibikin tua, kemudian dibikin bibit, dipilih biji yang bagus-bagus, teman-teman tanam lagi itu jagung manisnya. Maka di panen yang berikutnya bisa dipastikan hasilnya tidak akan manis seperti bibit yang pertama. Kemudian apabila bibit yang kedua itu dibuat bibit lagi, maka hasil yang ketiga itu bijinya tidak sepadat bibit yang pertama dan yang kedua, dan otomatis banyak yang ompong-ompong udah teman-teman. Nah itu dari segi jagung manis. Jadi kita nggak perlu lama-lama ya, kalau sawit ini terlalu panjang uji cobanya teman-teman. Jadi kalau mau uji coba, mending ke tanaman yang usia 3 bulanan, cabai, jagung manis. Jadi nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu lama kita menunggu, setelah sekian tahun kita bongkar lagi, dan itu adalah waktu yang sangat terbuang sia-sia teman-teman. Oke, buat teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik, dan hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.